Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita berada di tempat yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul oleh sekelompok manusia, maksudnya manusia yang beriman, fi baitin min buyutillah, di suatu rumah daripada rumahnya Allah, yaitu masjid. Artinya tidaklah berkumpul oleh sekelompok manusia di dalam masjid, yatsluna kitab Allah, mereka itu membaca akan kitab Allah, membaca Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka itu membaca batadarusan Al-Quran di antara mereka. Illa nazal alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka oleh ketentraman, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan meliputi kepada mereka rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat ada di sekeliling mereka, 4 jua mengerubuti. Wa zakarahumullah fi man indahu, dan Allah Ta'ala menyebut mereka itu pada orang yang di sisinya. Artinya Tuhan membanggakan. Jadi kita ini sedang membaca Quran, belajar Quran, mentadarusi Quran. Itu kata Rasulullah kepada kita ini, saat ini turun rahmat Allah, ketenangan, dan malaikat ada di sekitar kita, 4 juanya mendengarkan. Dan Allah Ta'ala membanggakan kita di hadapan makhluk-makhluknya, yang alhamdulillah kita berada di tempat ini membaca daripada kalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kita baca tadi daripada Al-Qur'an, di sini Allah Ta'ala menjelaskan tentang sifat hambanya yang bertakwa, yang pacangan masuk surga, kekal di dalam surga. Kan sebelumnya ayat apa sebelumnya? Wallahu basirun bil ibad kah? Yalah. Allah Ta'ala maha melihat dengan hambanya. Hambanya situ hambanya yang beriman, hambanya yang takwa. Nah, hambanya yang takwa itu kayak apa? Garang sifat-sifatnya. Nah, disebutkan dalam ayat yang kita baca tadi, alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Orang yang beriman itu sifatnya, mereka itu selalu berdoa. Apa doanya? Rabbana, wahai Tuhan kami, innana, sesungguhnya kami, amanna, kami beriman. Artinya beriman dengan Engkau ya Allah, beriman dengan Rasul-Rasul Engkau, beriman dengan hari kiamat, beriman dengan kitab-kitab. Faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Wa qina azabannar, dan lepaskan kami daripada siksa neraka. Jadi orang yang beriman itu, hamba-hamba Allah Ta'ala itu selalu minta keampunan kepada Allah, minta supaya lepas daripada neraka. Artinya mereka itu belum merasa aman lagi daripada neraka, jadi minta supaya dilepaskan daripada neraka. Kemudian sifatnya lagi as-sabirina, mereka itu bukan cuma ketujuh berdoa, tapi as-sabirin, sabar. Bila dapat musibah sabar. Sabar itu kan 3 lah. Sabar ketika dapat musibah, sabar ketika menjalankan perintah Allah, sabar meninggalkan maksiat. Itu orang beriman tuh. Wassadiqin, sadiqin itu benar pada imannya. Artinya tuh selalu taat kepada Allah, baik di hati mereka atau di ucapan mereka atau tingkah laku mereka sama. Wal qanitin, qanitin itu selalu taat kepada Allah di waktu susah atau di waktu senang. Jadi orang beriman itu
waktu berduit kah sembahyang juga, kada berduit kah sembahyang juga. Kadang bila banyak duit hanya sembahyang, hanya tolak pengajian. Bila kada berduit kada tolak pengajian, kada sembahyang, kada itu. Di waktu senang, di waktu susah tetap sembahyang, tetap mengaji, tetap menuntut ilmu. Wal munfiqin. Nah, munfiqin ini amun ada diisi duit, mereka itu menafkahkan atau mengorbankan harta mereka di jalan-jalan kebaikan. Nyatanya dulu nafkah nang wajib kepada anak istri. Kepada anak istri lah. Wajib. Wal mustaghfirina bil ashar. Nah, sifatnya lagi katujuh meminta ampun di waktu sahur. Artinya orang beriman ini guring kada melandau lah bangunnya. Di waktu sahur sudah bangun, minta ampun kepada Allah. Apakan lagi sembahyang subuh digawinya benar. Jadi sifat-sifat orang nang pacangan masuk surga ke kali surga nih. Iya, katujuh di waktu sahur bangun sebelum terbit fajar, sebelum waktu subuh minta ampun kepada Allah. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di sini di ayat ini kita Allah taala menyebutkan sifat-sifat orang yang beriman gitu. Kemudian ayat berikutnya syahidallahu annahu la ilaha illahu, menyaksikan oleh Allah taala menyaksikan annahu, sesungguhnya la ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Jadi Allah taala menyaksikan akan zatnya sendiri bahwasanya tidak ada Dia, maksudnya tidak ada Tuhan kecuali zatnya sendiri. Nah, wal malaikatu, malaikat menyaksikan juga. Jadi malaikat asyhadu an la ilaha illallah juga, wa asyhadu anna muhammadur rasulullah juga, malaikat menyaksikan juga bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kemudian wa ulul ilmi, orang-orang yang mempunyai ilmu, orang yang berilmu nih menyaksikan juga bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Qaiman bil qisti, hal keadaan Allah taala itu menegakkan dengan keadilan pada seluruh perkaranya. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Al-Azizu, yang maha perkasa. Al-Hakimu, yang maha bijaksana. Ya, kalau dalam wiridan kita lah imbah tentang sembahyang 5 waktu kita membaca wirid nih kalau nang syahidallah aman rasul kita baca sampai syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wal ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Apa sambungannya? Sambungannya apa? Sambungan ayatnya innad dina indallahil islam, sambungan ayatnya. Cuman di masjid ini kan kita ada membaca asyhadu bima syahidallahu bihi wa astaghfirullah hadhihi syahadah wa hiya indahu wadi'ah. Itu bukan ayat Quran. Jadi nang sambungannya ayat Quran itu innad dina indallahil islam. Adapun yang kita baca nang asyhadu bima syahidallah itu bukan ayat Quran. Itu penyaksian kita juga. Kan Allah taala menyaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali dirinya sendiri. Malaikat menyaksikan juga tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa ulul ilmi, orang yang berilmu, para ulama menyaksikan juga bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Lalu kita ini menyaksikan juga, hendaknya menyaksikan juga. Lalu kita dengan ucapan asyhadu bima syahidallahu bihi wa astaghfirullah hadhihi syahadah wa hiya indahu wadi'ah. Nah, apa artinya? Asyhadu itu aku bersaksi bima syahidallahu bihi, dengan penyaksian yang Allah menyaksikan juga dengannya. Aku bersyahadat sebagaimana Allah Ta'ala bersyahadat juga. Wa astaghfirullah hadhihi syahadah, dan aku minta titipakan, minta simpanakan ini penyaksianku
di sisi Allah, wa hiya indahu wadi'ah, dan ia syahadat penyaksianku nih di sisi Allah itu ada tersimpan, dititipkan di sisi Allah. Napa gerang fadilatnya kita membaca itu? Kalau di tafsir disebutkan, barang siapa ini sebenarnya bacaan hendak guring lah. Barang siapa membaca ketika hendak guring, nah apa nang dibacanya? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wal ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sebutin ayat itu dibacanya hendak guring. Kemudian sambunginya asyhadu bima syahidallahu bihi wa astaghfirullah hadhihi syahadah wa hiya indahu wadi'ah. Dibacanya itu lalu guring lagi nya. Kena di hari kiamat Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, sesungguhnya bagi hambaku nih, maksudnya hambaku yang mengamalkan ini sebelum guring ini, di sisiku ada perjanjian, artinya ada titipan. Ini kan minta titipakan waktu di dunia ini penyaksian. Ini nah penyaksiannya, nah ini titipannya nah. Dan aku paling berhak orang yang menepati dengan janji. Lalu kan inya berjanji tadi, ya Allah, dengan penyaksian itu aku nih Tuhan menepati dengan janji. Nah, adkhilu abdi al jannah, masukkanlah hambaku nih ke dalam surga. Nah, jadi amalan masuk surga nih. Hafal ya kalau biar nang asyhadu bima syahidallah toh, biar nang 4 wirid sini nah, dengar aja nih tah. Sebenarnya itu amalan nak kuring. Baca itu walaupun sekali diamalkan sama dulu hendak kuring, baca nang mulai nang ayat ini syahidallah tadi sampai Al-Azizul Hakim, lalu sambungi asyhadu bima syahidallahu bihi wa astaghfirullah hadhihi syahadah wa hiya indahu wadi'ah. Baca sebelum guring, insyaallah ada harapan masuk surga kita di akhirat. Karena syahadat kita itu kita akan memberikan syafaat. Nah, syahadatnya kita baca tah. Kan Allah Ta'ala bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Dia. Malaikat bersyahadat juga. Ulul ilmi itu ulama bersyahadat, kita bersyahadat juga dengan ucapan asyhadu bima syahidallah. Nah, kemudian ada keterangannya waktu kita belajar tafsir. Siapa yang membaca tadi syahidallah wa annahu la ilaha illa tadi sampai Azizul Hakim tadi. Yang batu pulang apa namanya sambungnya asyhadu bima syahidallah tadi imbah tuntung setiap sembahyang 5 waktu. Iya, nah kita bawa wirid tuh, kita baca Allah di masjid ini setiap bawa wirid kita baca. Nah, baca niscaya dilihatkan baginya surga ketika dia hendak meninggal dunia. Waktu sakaratul maut dilihatkan kepalanya surga. Artinya pacangan mati beriman nih. Pacangan mati beriman. Itu keterangan waktu kita belajar tafsir Quran. Nah, jadi selain dibaca imbah tuntung sembahyang dan wirid kita nih 5 waktu, itu khasiatnya supaya kita waktu sakaratul maut dilihatkan surga. Orang leh waktu sakaratul maut kan sakaratul maut itu sakit kalau, tapi ketika dilihatkan nikmat-nikmat surga bidadari bisa hilang sama rasa sakit tuh, gembira jadinya meneh. Nah, itu apabila diamalkan ibadah tuntung sembahyang 5 waktu. Nah, lamun hendak guring tadi dibaca juga hendak guring ayat tadi syahidallah tadi, lalu sampai Azizul Hakim, lalu disambungi asyhadu bima syahidallah. Itu kena jar Tuhan masukkan hambaku ini ke dalam surga karena inya mengamalkan itu. Nah, itu. Amalkan sekali barang sama hidup nang anak guring nih tuh. Apalah, Mat. Muka ada hafal kena ulun tulisakan lah, ulun kirim kena di grup lah. Ulun ulahkan videonya lah.
supaya kita mengamalkan, supaya dapat rahmat Allah Ta'ala gitu. Mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala berkat Al-Qur'anul Karim, dan mudah-mudahan kita berada selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.